Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Hukum Humaniter yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH yang beranggota Harvila Intan Nurmalasari, Ferin Herviola, Putri Kenanga, Talita Dea Al-Sabila, Muhammad Al-Ghifari, dan dengan saya sendiri Suci Arinda. Kami akan menjelaskan apa bagian film dari Eye in the Sky yang menjadi pelanggaran dari HHI beserta dengan instrumen HHI. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pelanggaran HHI. Pelanggaran HHI mencakup tindakan seperti serangan terhadap warga sipil, penyanderaan, dan hukuman kolektif. Kejahatan perang termasuk serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan warga sipil dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi pelanggaran HHI dari bagian film tersebut terletak pada saat keputusan untuk melancarkan serangan drone meskipun ada risiko korban sipil, termasuk seorang gadis kecil. Film ini termasuk pelanggaran HHI karena di dalamnya terdapat potensi serangan terhadap warga sipil. Namun, dilema moral antara mencegah serangan teroris dan melindungi nyawa warga sipil yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip HHI. HHI menekankan perlunya diskriminasi antara kombatan dan non-kombatan, serta larangan serangan yang tidak proporsional yang mengakibatkan kerugian sipil. Film ini menggambarkan kompleksitas moral dalam pengambilan keputusan militer, terutama dalam konteks perang modern. Penggunaan drone dalam konteks ini dapat dianggap sebagai eksekusi tanpa pengadilan, melanggar prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Baik, perkenalkan nama saya Ferin Herviola dengan NIM 40122111129. Di sini saya ingin menjelaskan tentang film Eye in the Sky yang mengangkat isu-isu hukum dan etika yang muncul dalam konteks operasi militer, khususnya penggunaan drone dalam serangan terhadap terorisme. Jika kita membahas film ini dengan fokus pada kemungkinan pelanggaran dari hukum humaniter internasional, kita harus menganalisis tindakan dalam film tersebut menggunakan prinsip-prinsip utama hukum humaniter internasional. Pelanggaran hukum humaniter internasional dalam film Eye in the Sky yang pertama yaitu terdapat di prinsip distingsi atau distinction, yang dimana prinsip distingsi adalah salah satu prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mengharuskan pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan atau personil militer dan warga sipil. Serangan hanya boleh ditujukan terhadap kombatan atau target militer yang sah. Dalam film ini, dilema moral muncul ketika keputusan akan menyerang lokasi yang diketahui memiliki target teroris, tetapi juga ada risiko mengenai warga sipil yang berbeda di dekat target. Jika serangan dilakukan tanpa memperhatikan risiko terhadap warga sipil tersebut, maka tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip distingsi. Yang kedua, yaitu ada prinsip proporsionalitas, yang dimana prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh warga sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dari serangan tersebut. Dalam film, ada diskusi panjang tentang risiko kerugian yang mungkin terjadi pada seorang gadis kecil yang berada di dekat target serangan drone. Jika serangan tersebut menyebabkan kematian atau cedera yang tidak seimbang dengan manfaat militer yang dicapai, maka hal ini akan melanggar prinsip proporsionalitas. Yang kemudian yaitu ada yang ketiga, prinsip keharusan militer atau military necessity. Prinsip ini membenarkan tindakan militer yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah, tetapi tidak boleh melanggar hukum humaniter. Dalam film ini,
Keputusan untuk menyerang target teroris harus dilihat dari sudut pandang apakah benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan strategis yang sah dan apakah ada alternatif lain yang lebih minim risiko terhadap warga sipil. Yang keempat yaitu ada prinsip kemanusiaan atau humanity. Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional menekankan bahwa tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kerugiannya tidak perlu harus dihindari. Dalam konteks film A in the Sky, meskipun ada ancaman dari kelompok teroris, pertanyaan yang muncul adalah apakah penggunaan drone dan risiko terhadap warga sipil itu dapat dibenarkan atau malah menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Instrumen HI yang relevan, terdapat beberapa instrumen penting dari hukum humaniter internasional yang bisa digunakan untuk menganalisis situasi dalam film A in the Sky. Yang pertama yaitu meliputi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Konvensi ini mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata, termasuk warga sipil. Protokol Tambahan 1 1977 secara spesifik membahas perlindungan terhadap warga sipil dari efek permusuhan dan menetapkan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi target serangan langsung. Yang kedua, yaitu ada pasal 48 Protokol Tambahan 1. Pasal ini menegaskan prinsip distingsi bahwa para pihak dalam konflik harus setiap saat membedakan antara warga sipil dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer. Terus yang ketiga yaitu ada pasal 51 Protokol Tambahan 1 yang dimana menegaskan bahwa serangan yang tidak proporsional yang dapat menyebabkan kerugian insidental pada warga sipil atau kerusakan objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer langsung yang diantisipasi dilarang. Jadi kesimpulannya, dalam film A in the Sky ini, konflik moral dan hukum dihadirkan dalam bentuk dilema apakah serangan drone terhadap target teroris dapat dibenarkan meskipun ada risiko bagi warga sipil yang berada di dekatnya. Jika dianalisis dengan instrumen hukum humaniter internasional, tindakan yang melanggar prinsip distingsi, proporsionalitas, keharusan militer, dan kemanusiaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada evaluasi yang hati-hati dan mendalam mengenai risiko bagi warga sipil dan manfaat militer dari serangan tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Talita Dea Sabila. Di sini saya akan menjelaskan terkait film Eye in the Sky. Apakah film tersebut terdapat objek yang dihancurkan atau tidak, dan termasuk kombatan atau tidak. Film Eye in the Sky 2015 menggambarkan dilema moral yang dihadapi oleh militer dalam operasi drone untuk menangkap teroris di Kenya. Dalam film ini terdapat objek yang dihancurkan, yaitu sebuah bangunan teroris bersembunyi. Ketika situasi semakin mendesak, misi yang awalnya bertujuan untuk menangkap berubah menjadi misi untuk membunuh, mengingat ancaman serangan bom yang akan terjadi. Kolonel Catherine Powell yang memimpin operasi tersebut harus membuat keputusan sulit ketika seorang gadis kecil memasuki zona serangan. Keputusan ini memicu perdebatan etis di antara para pemimpin politik dan militer tentang resiko dan konsekuensi dari serangan udara. Meskipun ada upaya untuk meminimalkan kerugian sipil, serangan tersebut tetap dilakukan setelah mendapatkan otorisasi dari atasan. Setelah peluncuran 2 misil Hellfire, bangunan tersebut hancur dan menyebabkan kematian seorang gadis yang tidak bersalah, bernama Alia. Ini menyoroti betapa rumitnya pengambilan keputusan dalam konteks perang modern dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Film Eye in the Sky 2015 itu tidak termasuk dalam kategori kombatan, karena fokusnya adalah pada dilema moral dan etika yang dihadapi oleh para pemimpin militer dan politik saat mengelola operasi drone untuk menangkap teroris. Meskipun misi awalnya adalah untuk menangkap, lalu berubah menjadi misi untuk membunuh ketika ancaman serangan bom menjadi jelas, menempatkan para pengambil keputusan dalam posisi yang sangat sulit. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Putri Kenanga dengan nomor NIM 40 12 21 10 38. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang film A in the Sky. Nah, film A in the Sky mengeksplorasi dilema moral dan hukum yang dihadapi dalam operasi militer modern, terutama terkait penggunaan drone. Nah, ada berikut beberapa poin yang bisa dipertimbangkan dalam film tersebut dalam hukum humaniter internasional. Yang pertama, 1. Kombatan. Dalam konteks film, target utama adalah individu yang dianggap sebagai kombatan atau teroris. Namun, ada juga warga sipil yang terancam akibat operasi tersebut. Nah, 2. Melanggar hukum humaniter internasional, mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan pembatasan penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata. Dalam film ini, dilema muncul ketika keputusan untuk meluncurkan serangan dapat mengakibatkan kematian warga sipil yang bisa melanggar prinsip proporsionalitas dan kebutuhan. Yang ketiga, ada objek yang dihancurkan. Nah, objek yang dihancurkan itu ada target serangan adalah individu dan lokasi yang dianggap sebagai serang teroris, namun potensi untuk menghancurkan area dengan warga sipil di sekitar menimbulkan risiko yang harus dipertimbangkan dalam konteks hukum humaniter ini. Nah, yang keempat, aspek hukum humaniter internasional. Film ini menggambarkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam situasi perang. Dengan mempertimbangkan hukum tentang serangan yang sah, prinsip membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta kewajiban untuk meminimalkan kerugian sipil. Nah, secara keseluruhan, A in the Sky menyoroti tentang dalam menerapi hukum humaniter internasional atau HHI dalam konteks teknologi modern dan dilematis etis yang dihadapi oleh para pengambil keputusan di lapangan. Perkenalkan, saya Hardula Intan Nurmalasari, NIM 4012211085. Dalam film A in the Sky, terdapat beberapa instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu penggunaan drone. Teknologi drone yang digunakan untuk serangan menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip proporsionalitas dan diskriminasi, yang merupakan bagian dari hukum humaniter internasional. Yang kedua ada dilema moral. Film ini mengeksplorasi dilema antara menyelamatkan nyawa banyak orang versus mengorbankan satu individu, menciptakan ketegangan antara utilitarianisme dan deontologi. Yang ketiga ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan otoritas militer dan politik mencerminkan implikasi hukum dan etika dalam tindakan militer, termasuk potensi pelanggaran hak atas hidup. Dalam film A in the Sky terdapat potensi penghancuran objek sipil. Meskipun tujuan utama operasi militer dalam film tersebut adalah untuk menangkap atau membunuh seorang teroris, namun ada kemungkinan bahwa serangan yang dilakukan akan mengakibatkan kerusakan pada properti sipil atau objek sipil dan bahkan korban jiwa di kalangan warga sipil. Beberapa alasan mengapa potensi penghancuran objek sipil terjadi dalam film ini. Yang pertama, lingkungan operasi. Operasi dilakukan di daerah perkotaan yang padat penduduk sehingga sulit untuk menghindari kerusakan pada properti sipil atau objek sipil. Yang kedua ada target yang berada di dekat objek sipil. Target utama operasi berada di dekat rumah-rumah warga, toko atau fasilitas umum lainnya. Yang ketiga, ketidakpastian informasi.
Informasi yang diperoleh dari intelijen tidak selalu akurat, sehingga ada kemungkinan adanya kesalahan dalam penilaian situasi di lapangan. Dan yang terakhir yaitu konsekuensi yang tidak disengaja. Meskipun upaya dilakukan untuk meminimalkan korban jiwa, namun selalu ada kemungkinan terjadi kerusakan yang tidak disengaja akibat serangan militer. Terus istilah kombatan dan non-kombatan digunakan untuk mengklasifikasikan individu dalam konflik bersenjata, bukan untuk mengklasifikasikan sebuah film. Film Eye in the Sky adalah sebuah karya fiksi yang menggambarkan dilema moral yang kompleks terkait penggunaan teknologi militer dalam situasi konflik bersenjata. Film ini tidak bisa dikategorikan sebagai kombatan atau non-kombatan karena film ini bukanlah entitas yang berpartisipasi dalam konflik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan dari film Eye in the Sky, yang dimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di film tersebut menyoroti berbagai aspek hukum humaniter internasional, terutama dalam konteks penggunaan drone untuk serangan militer. Salah satu pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat diidentifikasikan adalah prinsip proporsionalitas dan perbedaan dalam serangan. Yang pertama dari prinsip proporsionalitas dalam konteks HHI, prinsip ini menyatakan bahwa serangan militer harus sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Dalam film ini, keputusan untuk menyerang target yang berada di dekat warga sipil memunculkan pertanyaan mengenai apakah potensi kerugian sipil sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Terus yang kedua, prinsip pembedaan. Prinsip ini mengharuskan semua pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Dalam film, penggunaan drone untuk menyerang teroris yang beroperasi di tengah populasi sipil menunjukkan tantangan dalam menerapkan prinsip ini. Jika serangan dilakukan tanpa upaya memaksimalkan untuk meminimalkan kerugian pada non-kombatan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran HHI. Kesimpulan dari prinsip ini diabaikan dalam beberapa keputusan diambil oleh para pejabat dalam film yang menyoroti dilema moral dan hukum yang kompleks dalam operasi militer modern. Film ini menentang pemirsa untuk mempertimbangkan implementasi etis dan hukum dari tindakan yang diambil dalam situasi perang. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.